Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di pertemuan minggu kedua. Sedikit saja, coba saya ulas pertemuan minggu pertama kemarin. Kalian sudah belajar tentang dua pendekatan yang saya kira dalam memulai ide bisnis, mulai kewirausahaan di bidang pariwisata yang bisa digunakan untuk mengembangkan sebuah ide atau gagasan. Yang pertama adalah kreativitas dan yang kedua adalah inovasi. Nah, seperti yang saya jelaskan minggu lalu juga, kreativitas ini berkaitan dengan proses dan inovasi ini merupakan sebuah hasil. Nah, dari dua keterangan ini, kreativitas dan inovasi, minggu lalu saya juga sudah mencontohkan bahwa kreativitas ini bisa dalam bentuk penggunaan teknologi yang memang di luar fungsi sebenarnya. Dengan begitu, fungsi teknologi itu bisa menjadi sebuah produk baru, sebuah penawaran kepada konsumen, bahwasanya ketika teknologi itu digunakan untuk melakukan aktivitas wisata atau seenggaknya memberikan motivasi kepada wisatawan untuk berkunjung ke daerah itu melalui virtual tour. Nah, dengan begitu pemanfaatan teknologi dengan fungsi baru ini menjadi sebuah ide atau gagasan yang memang di masa pandemi dimanfaatkan semaksimal mungkin, sehingga ketika memang nanti sudah bisa memulai aktivitas dengan kondisi baru, maka wisatawan akan tertarik untuk berkunjung ke daerah yang memang ketika dijadikan sebuah paket wisata virtual tour, di situ mereka merasa ingin termotivasi ingin berkunjung ke daerah tersebut. Nah, di pertemuan minggu kedua ini, saya akan memperkuat ide, meyakinkan diri, dan melangkah maju dalam memulai kewirausahaan pariwisata. Kaitannya adalah dengan ide atau gagasan yang ingin kalian buat, kalian rencanakan ketika akan memulai sebuah wirausaha di bidang pariwisata. Dengan begitu, dengan ide yang memang saya kira kalian sudah coba menyebutkannya dengan permasalahan-permasalahan yang ada di industri pariwisata, dan saya coba kuatkan dengan meyakinkan diri bahwa sebenarnya ketika kita kembali lagi ke pribadi masing-masing dan nantinya apa yang akan saya sampaikan akan berhubungan dengan bahwa sifat atau mungkin kepribadian kita ini sebenarnya mengarah ke arah yang memang bisa mengikuti atau memulai usaha di bidang pariwisata atau memang hanya sebagai pekerja saja. Nah, nanti saya coba berikan pendekatannya bagaimana dan kalian akan seenggaknya melakukan penilaian diri sendiri atau self assessment. Nah, kaitannya dengan memulai kewirausahaan pariwisata akan saya coba jelaskan perlahan terkait materi minggu kedua ini. Seperti yang saya sampaikan minggu lalu, saya mulai dengan kondisi Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Kepariwisataan Nomor 10 Tahun 2019, Indonesia memiliki 13 jenis usaha pariwisata. Dan pernyataan kedua, Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 11 Tahun 2015 menyatakan Indonesia memiliki standar kompetensi kerja nasional Indonesia bidang pariwisata yang berjumlah 30. Nah, ini berkaitan dengan potensi yang dimiliki Indonesia sangat besar. Tidak saya jelaskan dari sisi destinasi karena memang saya kira sudah menjadi pemahaman bersama bahwa Indonesia dari segi alam, dari segi budaya, dibandingkan dengan negara lain juga pasti memiliki keunikan yang itu menjadi daya tarik wisatawan mancanegara berkunjung ke Indonesia. Ditambahkan lagi dengan 13 jenis usaha yang ada dari Biro Perjalanan Wisata hingga konsultan itu masih memberikan dampak bahwa ternyata peluang usaha yang bisa dilakukan kalian, dilakukan di bidang pariwisata itu masih sangat terbuka lebar dibandingkan dengan mungkin negara lain yang memiliki luas wilayah yang kecil atau mungkin daya tariknya tidak semenarik Indonesia. Saya tambahkan lagi SKK ini berjumlah 30 dengan begitu bahwa pengakuan terhadap sumber daya manusia di sumber daya manusia pariwisata yang memang fokusnya adalah melakukan pekerjaan pariwisata, ternyata Indonesia pemerintah sudah hadir dengan memberikan standar yang memang itu menjadi pengakuan bahwa SDM pariwisata ini memiliki standar yang memang sudah diakui secara internasional. Dengan begitu, saya kira kalian juga masih punya peluang, mumpung masih di masa pandemi ini, silahkan dimanfaatkan sebaik-baik mungkin.
untuk memperbanyak relasi, memperbanyak ilmu yang ingin kalian tambah, dan saya kira ketika setelah selesai melakukan perkuliahan, setelah kalian sudah mendapatkan ijazah, kalian bisa memanfaatkan semaksimal mungkin. Nah, saya mulai dari penjelasan bahwa sebenarnya sektor atau bidang pariwisata ini punya yang namanya komponen pariwisata. Jika diibaratkan sebagai sebuah mesin, maka sebuah mesin ini memiliki roda penggerak, memiliki onderdil, memiliki bahan bakar, memiliki tenaga manusia untuk menggerakkannya, dan banyak kaitannya dengan komponen-komponen yang bergerak dalam satu sifat. Dengan begitu, kalau kita kembali lagi ke pariwisata, maka di situ juga pasti membutuhkan banyak sekali komponen, karena saya kira kita sudah tahu pariwisata merupakan suatu bidang yang memberikan dampak yang luas kepada bidang lainnya. Dengan begitu, bisa kita lihat bahwa peluang yang ada di pariwisata ini, saya kira kalian juga bisa mengambil peran di salah satunya. Dengan begitu, kalian akan tahu ternyata peluang yang ada di Indonesia ini masih besar kaitannya dengan pariwisata. Bisa dilihat di lingkaran yang besar, di situ terkait operating sector of the tourism industry. Di situ ada beberapa kaitan. Yang pertama ada travel trade sector, accommodation sektor, berarti kaitannya adalah dengan penginapan, tempat bagaimana ketika melakukan aktivitas wisata ini membutuhkan waktu yang harus menginap, maka di situ ada sektor akomodasi yang memberikan layanan terkait itu. Yang kedua ada pelayanan tourism service, yang jika kita kaitkan karena produk pariwisata ini merupakan produk yang non benda atau non tangible, dengan memberikan service, dengan adanya hospitality, maka di situ kalian juga pasti bisa mengambil peran di situ. Dan ini kaitannya adalah dengan jasa pelayanan. Yang keempat, ada transportation sektor. Kalau kita melihat pariwisata merupakan pergerakan manusia dari titik A ke titik B, maka di situ pasti membutuhkan sebuah alat yang namanya transportasi, entah itu darat, laut, atau udara. Selanjutnya ada entertainment sektor, yang saya kira terkait dengan hiburan. Ketika melakukan aktivitas wisata, maka di situ juga pastinya kalian tidak akan mencari aktivitas yang biasanya kalian lakukan. Oleh sebab itu, di situ muncul yang namanya entertainment sektor. Terus food service sektor, saya kira juga ketika melakukan aktivitas, kalian juga harus memenuhi kebutuhan yang memang menjadi kebutuhan manusia, yaitu mengkonsumsi makanan, minuman yang saya kira itu disediakan oleh sektor ini. Yang selanjutnya ada adventure and outdoor recreation, ini merupakan salah satu penawaran aktivitas yang saya kira juga pastinya akan berbeda dari aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Nah, ini kembali lagi ke fundamental of tourism. Ada attraction sektor yang juga termasuk aktivitas, dan event sektor yang memberikan keyakinan bahwa ketika kita berkunjung ke daerah itu, ketika sudah ditetapkan sebuah event, sebuah kegiatan, sebuah pertunjukan, maka di situ juga menjadi salah satu pendekatan yang digunakan oleh daerah, yang digunakan oleh pemilik bisnis untuk setidaknya meningkatkan wisatawan, keinginan wisatawan berkunjung ke daerah itu. Nah, setelah kalian tahu komponennya, akan coba saya jelaskan terkait sebenarnya produk pariwisata ini distribusinya seperti apa. Bisa dilihat di situ pasti ada kaitannya dengan pemilik usaha, pemilik bisnis pariwisata, dan konsumen atau wisatawan yang ingin menikmati produk itu. Nah, di situ di gambar sudah menjelaskan sangat detail apa sih sebenarnya yang menghubungkan antara wisatawan dengan pemilik usaha. Pemilik usaha atau produknya bisa dilihat dari di situ ada akomodasi, flight termasuk transportation, carrier, attraction, other modes of transport. Nah, ini bisa dikaitkan dengan transportasi. Dengan begitu, saya kira wisatawan akan meraih itu, akan mengkonsumsi sebuah produk jasa itu, produk yang bentuknya benda atau jasa itu melalui apa. Nah, di situ di gambar sudah menunjukkan gambar tengah, ada travel agent, tour operator, dan
direct sale atau the internet yang menyajikan sebuah informasi. Nah, dengan begitu, saya kira wisatawan akan mengakses informasi terkait daerah itu, bagaimana mereka berkunjung ke sana, biaya yang harus dikeluarkan oleh wisatawan, dan tentu saja jasa apa saja yang bisa dinikmati oleh wisatawan. Nah, ini lebih detailnya, lebih spesifik dari saluran distribusi pariwisata bisa dilihat tetap antara supplier dan konsumen yang memang di situ menjadi setidaknya dihubungkan oleh beberapa item yang menjadi perantara antara supplier dan konsumen. Itu pasti ada hubungannya dengan travel agent, ada hubungannya dengan informasi, dan ada hubungannya dengan pemberi jasa layanan lainnya. Sehingga dengan adanya penghubung ini, konsumen akan merasa bahwa ketika berkunjung itu banyak pilihan dan banyak layanan yang bisa didapatkan di sana. Sehingga apa yang bisa diberikan oleh pihak di tengah-tengah ini adalah memberikan jaminan bahwa informasi yang disampaikan, informasi yang dijual mereka itu sesuai dengan yang nantinya akan didapatkan oleh wisatawan. Dengan begitu, supplier juga akan merasa puas bahwa produk yang dimilikinya juga dikonsumsi oleh wisatawan. Nah, dengan begitu, saya kira roda pariwisata ini akan tetap berputar dan banyak keuntungan yang diberikan oleh masing-masing sektor yang terlibat dalam industri pariwisata. Nah, ini coba saya tambahkan juga untuk memperkuat bahwasanya peluang pariwisata di Indonesia ini, peluang pariwisata di dunia ini juga sangat besar ketika memang saat ini industri 4.0 telah mempermudahnya dengan adanya teknologi. Semakin digunakannya teknologi untuk kemudahan wisatawan. Akan tetapi teknologi menjadi tantangan yang harus dilewati pengusaha pariwisata untuk memberikan pelayanan bagi wisatawan. Nah, ketika memang mau tidak mau sebuah bisnis pariwisata juga harus mengikuti sebuah tren. Karena memang tren ini juga menjadi penentu ketika memang di situ ada pemanfaatan teknologi, berarti mau tidak mau, sekali lagi mau tidak mau, sebuah bisnis pariwisata harus mencoba mengupgrade dirinya menjadi sebuah bisnis yang erat kaitannya dengan memberikan kemudahan kepada konsumennya, kepada wisatawannya untuk mengakses yang namanya produk pariwisata. Nah, saya contohkan, ini survei yang dilakukan tahun 2019 menunjukkan, sebelum masa pandemi 2019, menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi ini sangat besar. Air travel, usaha penerbangan yang memang saat ini sangat mudah untuk mengakses tiketnya, untuk membeli tiketnya, dan layanan yang diberikan oleh marketplace atau langsung oleh maskapai penerbangan juga sangat beragam. Seat sharing, car rental, dan lain-lain ini bisa dilihat di situ. Jumlahnya mendekati 50% dan fungsinya masing-masing juga berbeda. Di situ ada sosial media yang berkaitannya dengan pemasaran, dan pasti di situ terkait aktivitas wisatawan yang dilakukan juga pasti informasi yang ada di sosial media sangat banyak. Payment, pembayaran, di situ masih 30%, berarti ada menunjukkan bahwa ketika teknologi itu dimanfaatkan untuk pembayaran ternyata masih 30%, berarti masih ada transaksi di luar pemanfaatan teknologi atau yang namanya cash. Tour and activities booking ternyata juga masih 35%, berarti menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi di tahun itu sekitar 35%, dan secara konvensional untuk membeli produk wisata yang ditawarkan oleh biro perjalanan wisata atau travel agent, saya kira juga masih berlangsung. Finding place to eat, menunjukkan bahwa berarti di situ pemanfaatannya sangat besar, entah itu untuk jasa pengiriman atau memang untuk memberi terkait dengan reservasi, di situ juga 39%, dan saya kira ini semuanya sangat besar peran teknologi di setiap lini, di setiap saluran distribusi pariwisata, bahwa mau tidak mau sekali lagi ini menjadi tantangan yang harus kita lewati. Saya tambahkan lagi untuk yang namanya ketika ada wisatawan yang berkunjung ke destinasi wisata, saya kira sebelumnya kita sudah membahas tentang destinasi. Nah, ini kita coba membahas destinasi wisata atau yang menjadi core produk yang akan dikunjungi oleh wisatawan. Nah, ini survei yang dilakukan tahun 2019, kalau nggak salah ini
dari Tracksoft, ya Tracksoft tahun 2019. Kalian bisa cari di internet Tracksoft. Nah, itu mereka rutin mengeluarkan data terkait industri pariwisata. Nah, di situ 71% keinginan mereka adalah berekreasi di destinasi wisatawan. Di destinasi wisata. Dengan begitu, saya kira 71% ini akan memberikan penjelasan bahwa oh ya ternyata aktivitas yang diinginkan wisatawan ini sebagian besar hanya untuk melakukan aktivitas rekreasi atau melakukan aktivitas yang intinya adalah berbeda dari aktivitas kesehariannya. Di situ ada 55% aktivitas olahraga, 94% terkait pemandangan alam, berarti kalau memang tinggal di kota yang sulit untuk mendapatkan pemandangan alam, berarti di situ kaitannya adalah mereka mencari landscape atau mungkin latar belakang pemandangan yang berbeda dari keseharian. Itu saya kira juga menjadi salah satu pendekatan bahwa ini loh produk yang menarik untuk ditawarkan di tren selanjutnya. Yang 47% industri terkait apa yang dilakukan, pekerjaan yang dilakukan oleh manusia ketika memang masih ada kaitannya dengan pekerjaan ditambahkan dengan pariwisata, maka biasanya di situ disingkat leisure atau leisure yang memang memanfaatkan wisata, aktivitas wisata untuk melakukan pekerjaan juga. Pemandangan bersejarah ini cukup besar, 74%. Berarti di situ ada kaitannya dengan oh ya ternyata keinginan untuk belajar, keinginan untuk mempelajari tentang sejarah juga besar. Penduduk lokal ramah, masyarakat yang di sekitar destinasi wisata itu ketika ramah berarti wisatawan juga membutuhkan hal itu karena memang ini terkait dengan hospitality atau layanan yang diberikan. Ada tradisi lokal, satwa liar, iklim musim panas dan iklim musim dingin. Nah, ini kaitannya adalah dengan cuaca atau suasana yang ingin dicari oleh wisatawan ke destinasi itu. Dengan begini kalian akan mampu membuat sebuah produk, membuat sebuah ide yang kaitannya dengan oh ya ternyata kondisi pariwisata ini sangat besar. Dengan begitu kalian juga bisa memberikan ide melalui apa yang sudah saya sampaikan ini merupakan data. Dengan begitu kalian juga bisa memanfaatkannya sehingga ide yang kalian rencanakan, ide yang kalian gagas juga kuat dengan data yang saya berikan ini. Nah, ini selanjutnya pengeluaran wisatawan mancanegara selama berada di Indonesia. Ini data saya dapatkan dari kalau nggak salah TripAdvisor 2019. Ini dia mengeluarkan data total pengeluaran selama wisatawan mancanegara di Indonesia itu besar untuk apa? Biaya totalnya besar dikeluarkan untuk apa? Nah, bisa dilihat di situ saya kira sudah angkanya masih dolar, tapi kita coba dengan angka nominal yang besar, transport to destination. Nah, ini hubungan dengan transportasi mereka. Saya kira ketika memang berasal dari luar negeri, dari mancanegara yang datang ke Indonesia, berarti mereka membutuhkan transportasi yang namanya pesawat terbang. Kedua, karena memang aktivitasnya tidak bisa dilakukan sehari 2 hari saja, mereka membutuhkan penginapan, maka di situ hadir yang namanya accommodation. Setelah itu attraction atau tujuan yang mereka ingin cari ketika datang ke Indonesia ternyata kecil sekali dibandingkan dengan bisnis lainnya. Berarti di situ ketika kita kaitkan dengan circle of tourism berarti destinasi atau mungkin tujuan utamanya adalah dia mendapatkan keuntungan yang paling sedikit. Dan ketika kita kaitkan dengan masa pandemi ini, saya kira dampak negatif atau mungkin kerugian yang besar juga pasti berhubungan sebanding lurus dengan pendapatan. Ketika memang pendapatannya besar, berarti kerugiannya juga saya kira semakin besar. Transport at destination, transportasi selama di destinasi, restoran, shopping at destination. Nah, ini bisa digabungkan ketika memang aktivitas ini menjadi kebutuhan wisatawan, maka di situ mereka juga pasti akan mengeluarkan biaya untuk mengkonsumsi produk tersebut. Nah, dari apa yang saya sampaikan, saya ingin memperkuat ide kalian dengan mencoba melakukan benchmarking kepada salah satu startup pariwisata, startup di bidang pariwisata di beberapa negara ini, untuk kalian setidaknya tahu ya ternyata bisnis pariwisata yang dilakukan oleh startup ini seperti apa. Nah, ini akan menjadi penguat bahwa ketika kalian melihat dari sisi kebutuhan Indonesia dan apa yang dilakukan oleh startup yang ada di luar negeri, sebenarnya
akan memberikan inspirasi, oh ya ternyata harus membutuhkan ini untuk diterapkan di Indonesia, atau memang bisa atau tidak diterapkan, ini tergantung proses yang akan kita lalui nanti. Jika itu bisa berjalan, maka berarti di situ kalian akan setidaknya memberikan contoh beberapa startup atau usaha bisnis pariwisata yang di luar negeri, di mancanegara sudah berjalan. Nah, ini pilih salah satu saja, coba kalian deskripsikan dengan setidaknya untuk mengetahui bisnis pariwisata yang dilakukan itu apa aja. Nah, masuk di tahap selanjutnya. Tahap awal dalam memulai bisnis pariwisata adalah ide. Ide tersebut harus mampu menjawab masalah. Sebelumnya saya juga sudah menjawab, menanyakan kepada kalian, kalian sudah berpendapat, kalian sudah mencoba untuk berbicara bahwa di industri pariwisata ini kita sepakat bahwa ada beberapa masalah yang memang menjadi keresahan kita mungkin sebagai saat itu ketika menjadi wisatawan. Nah, dengan begitu kita tahu, oh ya ternyata dari masalah ini kita butuh solusi seperti apa. Nah, di situ saya kira proses berpikir di situ bisa menjadi sebuah ide, bisa menjadi sebuah peluang yang ketika nanti kalian gunakan untuk memulai ide bisnis itu juga pasti akan memberikan dampak yang besar. Yang pertama, apa masalah yang ingin Anda pecahkan? Nah, ini saya contohkan dari hasil tanya jawab di minggu lalu. Kalian salah satu contohnya adalah memberikan kebersihan atau mungkin kebersihan di destinasi wisata atau objek wisata. Nah, dengan begitu ini menjadi masalah bersama. Mengapa masalah itu muncul? Karena mungkin dari kesadaran pengelola atau mungkin wisatawan yang membuang sampah sembarangan, tidak mau membersihkan toilet, itu berarti hubungannya dengan pengelola, dan apakah itu masalah Anda? Nah, ini kaitannya dengan itu menjadi masalah pribadi atau masalah yang memang sudah umum atau masalah orang banyak. Nah, saya kira terkait hal itu juga menjadi masalah orang banyak karena terkait kebersihan, kenyamanan di destinasi wisata itu juga menjadi hal yang ingin kita cari ketika kita melakukan aktivitas wisata. Apa yang sudah dilakukan oleh orang lain tentang masalah tersebut. Nah, ini melakukan benchmark ketika masalah yang kalian pikirkan itu sudah ada solusinya atau solusinya yang dikeluarkan oleh orang lain itu seperti apa, maka saya kira di situ kalian juga akan mengetahui, oh ya ternyata masalah yang ada itu sudah diselesaikan, dan kalau memang belum diselesaikan dan sudah diselesaikan tapi ada solusi lain dari kalian, di situ menjadi peluang, oh ya saya harus melakukan ini. Apakah Anda kompeten untuk menjawab pertanyaan tersebut? Nah, ini terkait penguasaan sumber daya manusia, kalian sudah layak atau belum ketika akan memulai sebuah ide itu dan menemukan sebuah tim yang itu kaitannya dengan apa yang akan kalian lakukan. Mencari masalah. Ini kalau mencari masalah biasanya sangat mudah ya, karena saya kira pemikiran orang secara bersama ketika berpikiran negatif tentang suatu hal itu sudah menjadi masalah. Memiliki ide yang orisinal itu langkah, padahal untuk mencari ide itu modalnya hanya menghayal. Kadang kita menemukan masalah tetapi belum berhasil menemukan solusinya. Mencari solusi yang terbaik membutuhkan inovasi. Jika mencari ide itu mudah, inovasi untuk menemukan solusinya itu yang susah. Nah, ini saya sudah memulainya tadi bahwa ketika kita kaitkan dengan kreativitas dan inovasi, maka di situ menjadi salah satu tools, menjadi suatu alat yang memudahkan kita untuk berpikir, untuk memulai sebuah ide. Nah, ketika kaitannya memulai dengan masalah, ya saya kira masalah itu memang yang seperti saya sebutkan sangat mudah. Dengan begitu, yang paling susah adalah menjawabnya, membuat atau mungkin menjawabnya melalui ide. Nah, ini ide solusi seperti apa yang bisa menjawab masalah tersebut. Dengan begitu, ketika kita memanfaatkan sebuah ide, memanfaatkan dua tools tadi terkait kreativitas dan inovasi, kalian akan lebih mudah untuk menjawab pertanyaan atau masalah tersebut. Yang kedua, masalah pribadi. Masalah yang ingin dipecahkan tersebut adalah masalah pribadi atau personal problem. Biasanya sebuah ide itu muncul karena sebuah masalah yang dihadapi oleh sang inovator. Masalah yang menjadi masalah pribadi biasanya menarik karena dia mengembangkan bisnis itu bukan semata-mata untuk mencari uang,
hidup mati, dia akan mencari solusi terhadap masalah itu, dan orang lain yang memiliki masalah yang sama akan menikmati hasilnya. Nah, ini terkait dengan ketika itu menjadi masalah kalian, ketika kalian punya niat untuk menyelesaikan masalah itu, saya kira juga pemikirannya yang di awal juga tidak akan bisa jadi menjadi bisnis dan bisa jadi menjadi sebuah aksi sosial. Dengan begitu, ketika kaitannya dengan ide yang akan kalian keluarkan, masalah itu memberikan profit atau keuntungan kalian tidak masalah, tidak memberikan masalah, tidak memberikan keuntungan kalian juga tidak masalah, karena memang ini menjadi sebuah pemikiran, sebuah fundamental bahwasanya ketika memang sebuah manusia punya masalah, berarti di situ dia akan berpikir bagaimana sih sebenarnya solusinya. Nah, itu ketika sudah terjawab, ketika sudah diperkuat dengan peluang-peluang yang ada, dengan rencana yang matang, dengan tim yang solid dan kompeten, maka di situ juga akan memberikan sebuah hasil kepada yang lain untuk menikmatinya, dan dengan begitu akan dikonsumsi, dan kaitannya adalah dengan bisnis atau memberikan keuntungan. Ingin ikut-ikutan sukses. Ada yang mengembangkan sebuah bisnis karena ingin mirip seperti bisnis yang sudah terkenal. Caranya relatif lebih mudah, yaitu tinggal membuat tubuh kilat. Sementara itu membuat sesuatu yang baru adalah membuat dari tidak ada menjadi ada, dari 0 ke 1. Nah, ini kaitannya dengan apa yang sudah dilakukan orang lain. Ketika kita melihat sebuah peluang dan sudah merasakan dampaknya, ketika kita ingin membuat hal yang sama, ya berarti di situ kalian akan memberikan sebuah alternatif, sebuah tawaran, entah itu baru atau tidak, apakah aktivitas yang ditawarkan bisnis itu sama atau tidak, itu tergantung kalian memulainya. Melihat peluang, oh ya ternyata apa yang dimulai oleh orang lain itu ada peluang yang namanya kekosongan pasar, atau mungkin pasar yang lain tidak terjangkau. Dengan begitu kalian menawarkan hal yang sama tetapi dengan konsumen yang berbeda, itu juga saya kira sah-sah saja. Akan tetapi ketika kaitannya dengan bisnis, maka di situ pasti melihat peluang. Kalau memang kalian hanya ikut-ikutan, tidak memikirkan hal yang keberlanjutan dari bisnis tersebut, ya berarti kalian akan, saya kira juga akan kalah dengan persaingan yang ada di pasar. Apa yang sudah ada setelah mengidentifikasi masalah yang ingin dipecahkan, perlu meneliti dahulu apakah yang sudah dilakukan orang lain, apakah ada perusahaan yang ingin mencoba. Nah, ini kaitannya adalah dengan mempertajam ide bisnis. Ketika memang sudah ada bisnis yang dimulai atau itu juga menjadi solusi dari masalah kalian, nah kalian tinggal melakukan benchmark, melihat peluang yang tidak dijangkau oleh pesaing kalian. Dengan begitu kalian juga akan bermain di ranah yang sama tapi dengan konsumen yang berbeda. Nah, dengan begitu saya kira ini juga menjadi salah satu alternatif pendekatan ketika kalian ingin memulai sebuah ide bisnis. Timing, nah ini waktu yang tepat ketika memang kaitannya ada yang paling penting ketika kalian memulai sebuah ide bisnis atau menjadikannya sebuah produk yang siap untuk dikonsumsi oleh pasar. Jika terlambat dalam mencari solusi, maka orang lain akan mengembangkan terlebih dahulu. Terlalu cepat juga tidak baik. Nah, ini terkait timing, waktu yang pas. Ketika saya contohkan tadi terkait paket wisata virtual, berarti timingnya kan pas di masa pandemi ini. Mereka menawarkan sebuah produk, mereka mendekatkan diri ke wisatawan untuk setidaknya memberikan motivasi untuk berkunjung ke daerah itu melalui penawaran paket wisata virtual. Nah, ini coba kalian kuatkan ide bisnis kalian dengan menjawab pertanyaan yang saya berikan. Masalah apa yang ada di industri pariwisata, coba kalian jawab. Apa penyebabnya, solusi ide untuk menyelesaikan masalah itu. Jika ada solusi lainnya yang sudah menyelesaikan masalah itu, seperti apa solusinya. Kalian melakukan benchmark, kapan ide itu dapat diwujudkan, kira-kira kapan waktu yang pas. Tidak usah dijawab secara tepat, atau mungkin kalian jawab secara semaksimal mungkin. Dengan begitu saya kira kalian akan tahu ternyata waktu yang pas untuk mengeluarkan ide atau gagasannya di masa misalnya mendekati hari Lebaran. Nah, dengan begitu kan seperti iklan-iklan sirup Parja, nah itu mereka mencoba mendekatkan diri dengan waktu yang pas adalah dengan melakukan periklanan di masa-masa yang mendekati bulan Ramadan, bulan suci yang akan kita hadapi setelah ini.
Nah, selanjutnya untuk mendapatkan gambaran yang lebih dapat diandalkan tentang apakah suatu ide bisnis bisa berhasil, diperlukan pendekatan yang tidak memihak dan sistematis melalui studi kelayakan. Nah, ini terkait apa yang akan kalian lakukan ketika apa yang kalian harus pikirkan, apa yang kalian lakukan ketika sudah mempunyai ide. Karakteristik, bagaimana menemukan sebuah tim, menemukan sebuah keyakinan ke diri kalian, oh ya, kalian akan memulai bisnis itu. Persaingan pasti setelah ada kalian mengeluarkan ke pasar, kalian punya pesaing, kalian sudah punya persaingan dari awal ya, begitu dengan begitu kalian akan siap untuk yang namanya persaingan, untuk melihat peluang dari apa yang tidak dimiliki oleh pesaing kalian. Kedua, terkait dengan keuangan, bagaimana pembiayaan yang akan kalian dapatkan, bagaimana proses pemasukan dari hasil bisnis yang kalian lakukan dan pengeluaran, nah itu akan nantinya akan menjadi sebuah pemikiran atau langkah yang akan kalian lewati ketika memulai bisnis. Demografi terkait konsumen, terkait segmentasi konsumen, nah dengan begitu kalian akan tahu ternyata konsumen yang loyal ke produk yang kalian miliki adalah di umur sekian, di daerah sekian, di jenjang pendapatan atau mungkin perekonomian sekian, dan lain-lain. Dengan begitu kalian akan membuat perencanaan bahwasanya oh ya ternyata saya harus memberikan media pemasaran yang ramah terhadap anak muda. Dengan begitu kalian akan mampu untuk mendekatkan diri ke mereka, meningkatkan keinginan untuk membeli produk yang kalian buat. Nah, untuk memulai bisnis pariwisata dengan sukses, individu membutuhkan keterampilan yang sesuai dan beberapa karakteristik khusus terkait dengan stamina, komitmen dan dedikasi, oportunis, toleransi resiko, motivasi berprestasi, dan bangkit kembali. Nah, ini stamina terkait diri kalian siap untuk memulai bisnis ini juga pasti harus memiliki stamina yang fit. Dengan begitu kalian akan maksimal untuk melakukannya. Komitmen dan dedikasi karena ini sebuah usaha, ini sebuah pondasi yang harus dibangun, maka di awal kalian harus menetapkan niat untuk memulai yang namanya sebuah ide, memulai untuk mengorbankan waktu, dan tentu saja fisik kalian juga akan dikorbankan. Dengan begitu kalian harus mempunyai komitmen dan dedikasi sejak awal. Oportunis, kalian juga harus berpikir untuk oh ya ternyata ya yang saya lakukan ini juga harus memberikan keuntungan. Dengan begitu apa yang akan kalian lakukan juga akan semakin terarah. Bangkit kembali, move on ketika kalian sudah memulai bisnis itu dan kalian menemukan yang namanya titik buntu, ya di situ kalian harus siap untuk bangkit kembali untuk memulai, atau mungkin bahkan untuk tertinggal dengan pesaing kalian juga kalian harus segera membuat gagasan baru, segera membuat terobosan baru dan bangkit untuk memulainya. Motivasi berprestasi kalian harus punya itu. Ini terkait dengan pribadi masing-masing. Ketika akan memulai sebuah ide, berarti kalian harus yakin bahwa apa yang akan kalian lakukan ini, apa yang kalian akan buat ini juga akan membuahkan hasil, contohnya prestasi. Toleransi resiko terkait dengan apa yang akan kalian hadapi, kalian harus mampu untuk secara fleksibel menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Ketika memang rencana A tidak bisa berjalan, maka di situ harus kalian toleransi dengan membuat rencana B. Nah ini untuk memastikan diri kalian sebenarnya kompeten atau layak tidak sih sebenarnya melakukan usaha pariwisata ini. Kita anggap mata kuliah ini karena berjalan pertemuan 1 sampai 16 berarti kalian harus seharusnya harus punya semuanya, tapi ini coba kalian jawab pribadi masing-masing, apakah kalian menjawab yes atau iya atau tidak. Setelah kalian jawab semuanya, coba kalian total berapakah jawaban yes, berapakah jawaban no. Nah, pertanyaan terakhir 2.3, setelah kamu total dan simpulkan jawaban itu, apakah ada hubungannya dengan pariwisata, dengan kewirausahaan pariwisata. Nah, ketika yes-nya besar, no-nya sedikit, apakah ada hubungannya dengan kewirausahaan pariwisata? Sebaliknya juga, ketika no-nya besar, yes-nya kecil, apakah ada hubungannya dengan kewirausahaan? Coba kalian jawab dan berpendapat. Nah, ini saya berikan salah satu apa ya namanya risalah lah, karena saya di sini menulis risalah. Salah satu tokoh terkenal di Cina, Sun Tzu,
yang ditulis selama abad ke-6. Kenali musuhmu. Nah, ini salah satu strategi berperang, strategi di pasar ketika kalian ingin membuat sebuah ide, mengeluarkan sebuah produk atau layanan. Nah, situ kalian harus tahu pesaing kalian terdekat itu seperti apa, memahami pasar dan sifat kompetitifnya berkaitan dengan produk atau layanan yang akan dibuat, memastikan daya tarik dengan melakukan brainstorming, semua informasi yang mungkin Anda perlukan untuk bisnis potensial yang akan kalian lakukan atau kalian jalankan, melakukan pencarian online melalui mesin pencari yang sesuai juga bermanfaat. Nah, ini berkaitan dengan informasi yang sangat tepat. Kalian dengan begitu akan menemukan sebuah yang namanya peluang, sebuah pendekatan yang memang berbeda dengan lawan bisnis kalian. Dengan itu kalian tahu, oh ya ternyata pemilik bisnis ini, pemilik pesaing ini menargetkan atau mungkin memilih konsumen yang di umur ini dengan pendekatan seperti ini. Kalian harus mengenali, melakukan benchmarking kepada bisnis atau usaha yang dilakukan oleh pesaing kalian. Nah, ini salah satu contoh yang bisa kalian cari untuk mencari informasi terkait bisnis kalian, mencari sebuah peluang, dan apa yang saya sampaikan di awal itu juga sebuah data, dan itu menjadi salah satu pendekatan ketika kalian akan memulai sebuah bisnis. Di situ ada publikasi, database, pemerintah, asosiasi perdagangan, laporan tahunan perusahaan, universitas dan lembaga pendidikan lainnya, dan publikasi. Nah, ini saya kira sangat banyak di media internet, di media-media manapun. Kalian harus mencari informasi itu harus valid, intinya valid, benar, karena memang ini kaitannya dengan apa yang akan kalian lakukan setelahnya. Nah, ini ketika berencana untuk memperkenalkan sebuah bisnis, maka di situ kalian juga saya kira harus tahu yang namanya mempertimbangkan apakah itu baru atau sekedar tambahan dari yang sudah ada. Ini terkait dengan ide tadi, apakah itu merupakan ide baru atau ide lama yang kalian tambahkan sebuah pendekatan. Dengan begitu melakukan menganalisis pasar untuk layanan yang sudah ada jauh lebih murah daripada layanan yang tidak ada. Nah, ini terkait dengan biaya, lebih umum karena kebanyakan layanan baru hanyalah tambah atau penambahan dari yang sudah ada sebelumnya. Ini terkait ide, kalau memang ide itu sudah ada, kalian kalau ingin mencari mudahnya atau memang mengambil peluang yang berbeda, nah itu bisa kalian lakukan. Menjadi yang pertama, menawarkan layanan atau produk, berarti pencetusnya dapat menikmati dominasi atau seluruh pasar termasuk citra merek yang kuat dan dapat dikenali. Kuncinya adalah mengidentifikasi segmen yang cukup besar. Nah, ini terkait dengan kondisi pasar, bagaimana ketika kalian sudah memulai bisnis itu, kalian sudah mencari informasi terkait pesaing kalian, kalian juga harus melakukan yang namanya studi atau mungkin survei pasar. Suatu tahapan penting dari analisis kelayakan menyangkut keuangan. Analisis mendetail biasanya tidak diperlukan di sini karena hanya ingin mendapatkan kesan apakah ide tersebut kemungkinan besar akan berhasil atau tidak. Intinya berhasil atau tidak dari analisis keuangan. Oleh karena itu sangatlah tepat untuk tidak terjebak dalam hal-hal kecil dan perkiraan keuangan, melainkan fokus pada bidang utama, persyaratan modal, tingkat pengembalian, dan titik impas. Nah, ini terkait keuangan, bagaimana bisnis yang akan kalian jalankan, ide kalian yang kalian pikirkan ini kira-kira memerlukan akses modal dari mana, berapa biayanya, dan item-item apa aja yang berhubungan dengan bisnis kalian, ini harus kalian perhitungkan, kalian harus mampu mengelola bagaimana mendapatkan uang itu, dan setelah mendapatkan uang itu kalian mampu mengembalikan atau mungkin sampai di titik BEP, break even point, atau keuntungan di kembali modal, paling mudah bahasanya, kalian membutuhkan waktu berapa lama. Nah, ini selanjutnya yang saya jelaskan tadi, data demografi bisa berubah lokasi yang tepat, pola perjalanan, dan gaya hidup. Nah, ini terkait manusia, bagaimana mereka melakukan aktivitas, terkait bisnis yang akan kalian keluarkan, kalian bandingkan, oh ya ternyata bisnis saya bisa maksimal ketika posisi toko offline-nya itu berada di jalan utama. Nah, itu menjadi salah satu pendekatan yang bisa dilakukan. Yang kedua, pola perjalanan terkait dengan kalau kita kaitkan dengan aktivitas wisata, maka kita harus melihat peluang, oh ya ternyata orang-orang Surabaya ketika ke Malang, mereka menggunakan transportasi ini. Nah, itu bisa menjadi sebuah
Contoh bahasanya pola perjalanan ketika Sabtu Minggu, ketika masa pandemi ini terkait juga dengan tren yang sedang trending atau mungkin muncul ke permukaan bahwasanya aktivitas ini banyak dilakukan oleh wisatawan. Selanjutnya gaya hidup, perilaku aktual dan pergaulan ini terkait dengan aktivitas yang dilakukan oleh manusia, dan pasti ada yang namanya dimensi umur, jenis kelamin, angka pernikahan atau perceraian, kelahiran atau kematian, jenis pekerjaan, tingkat pendidikan, dan lain-lain. Ini menjadi sebuah data yang harus kalian miliki juga ketika akan mentargetkan sebuah segmentasi konsumen yang seperti ini. Mungkin itu saja dari saya di pertemuan minggu kedua ini. Kalian harus meyakinkan diri, menguatkan ide yang akan kalian buat, dan melangkah untuk melakukan yang namanya bisnis pariwisata. Dengan begitu, apa yang akan kalian pikirkan, apa yang akan kalian lakukan juga akan semakin maksimal dengan diperkuat data-data yang kalian cari. Ini itu saja dari saya. Jika ada perkataan yang kurang jelas, silakan nanti dipertanyakan di pertemuan tatap muka secara daring. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.